nih nanti ini ya apa namanya, Abi carikan anggur merah. Buat apa sayang? Anggur merah itu bagus banget untuk jantung. Oh, langsung dimakan. Ya langsung dimakan ya bisa. Tapi Kan kalau Abi mau yang bagusnya dapat yang lebih bagus. Gitu. diapain itu? Seperti biasa. Oh, difermentasi. Ya dong, Oke. difermentasi. Ya, Abi itu pernah baca satu ini ya, satu buku bagus itu. Itu bukan buku dari Indonesia, buku dari luar itu. Jadi ceritanya itu di situ membahas masalah jantung atau antioksidan, peningkatan antioksidan gitu kan. Tujuannya biar menangkal radikal bebas yang masuk ke tubuh kita itu, jadinya biar ini biar ternetralkan gitu. Nah di situ terutama di jantung itu, makanya dikasih solusi adalah dengan fermentasi anggur. Minum satu sloki anggur fermentasi itu sebelum tidur itu bagus banget untuk kesehatan jantung. Oh iya ya, Umi pernah baca juga karena anggur itu dia kandungannya tinggi banget ya yang ya enzim resveratrolnya ya. Bener, kandungan resveratrolnya tinggi, jadi itu yang disenangi sama jantung. Gitu. Tapi ya ingat harus fermentasinya harus sudah jadi ya. Terus kita harus tahu fermentasinya sejauh mana. Itu jangan ini fermentasinya jadi alkohol. Kalau orang Islam minum alkohol kan nggak boleh. Tapi dalam konteks ini kita ada batas-batasnya. Jadi ini kayak anggur di tape, air tape kan bisa diminum, boleh kan diminum, menghangatkan kan, sama dengan itu. Kita harus tahu kadarnya berapa. Makanya nasi ini ya jangan gulanya banyak-banyak ya. Nanti kalau gulanya banyak jadinya alkohol. Nah, kira-kira fermentasinya berapa lama itu yang biar kadar alkoholnya itu hilang misalkan? Udah jadi bener itu berapa lama kira-kira? Kalau berapa kadar minggu atau berapa bulan? Lama. Kadar alkohol yang ditekankan di sini bukan kadar alkoholnya hilang enggak, tapi kadar alkoholnya sedikit kecil. Oh, iya, iya. Yang masih dibolehin. Ya, masih. Kan ada batasnya kan di situ. Gitu. Jadi kalau kita udah terbiasa itu akan jadi obat. Makanan jadi obat. Makanan dan minumanmu jadikan obat. Bukan obat jadi racun. Obat jadi makanan. Kalau kita jangan. Udah sakit itu. Iya, obat jadi makan obat berapa kali? Sehari 3 kali. Nah, ya, kayak sama makan kayak makan nasi dong. Makanya disebut obat jadi makanan. Ini harus ini. Kenapa tadi Abi tiba-tiba minta ini kan anggur merah? Itu yang paling bagus. Oh iya, kalau misalkan nggak ada anggur merah, anggur Bali atau yang hitam kecil itu apakah boleh? Boleh, boleh aja. Nggak masalah. Kan sama kan, cuman kan beda di warnanya. Tapi paling bagus memang anggur merah. Merah ya. Mungkin ini. Mau anggur hitam juga nggak masalah. Oh gitu. Jadi kita mau dapat manfaat dari anggur itu. Memang kalau dikonsumsi langsung nggak bisa. Tapi kan tubuh harus nyerah dulu. Iya, yang seperti Abi bahas di video sebelumnya tadi, tubuh kita itu perlu asupan nutrisi, kan ada mikronutrisi sama makronutrisi. Nah, kalau difermentasi itu kan jadinya mikronutrisi. Ya, jadi makanan instan untuk tubuh. Ya, lebih cepat diserap. Nah, itu penyerapan yang dibutuhkan. Karena ya balik lagi makin kesini kan kita makin sering ini ya, sering asupan yang nggak sehat ya, bahasanya kan gitu. Nah, kita makan di luar misalnya, bosan nih di rumah makan masakan sendiri, bosan pengen makan di luar, ya diimbangin sama makanan, sama ini itu tadi herbal, sama minuman fermentasi. Tujuannya apa? Untuk menetralkan, biarkan tubuh mencerna itu, mengolah itu. Kok fermentasi sih?
gitu kan. Mm-mm. Fermentasi itu apa? Fermentasi itu isinya probiotik. Gitu. Jadi ketika probiotik masuk ke tubuh kita, itu membantu flora normal yang di dalam tubuh kita untuk mencerna itu. Gitu. Jadi kayak lambung itu nggak melulu isinya asam lambung, enggak, tapi di situ ada flora normal. Kulit itu ada flora normal. Kebanyakan misalnya kita kebanyakan pakai sabun. Kayak ini cerita nih, kayak kemarin posisi lagi COVID, coba itu teman-teman nakes banyak tuh tangannya yang ini, yang jadi memutih itu. Mutih bukan karena putih apa, enggak, tapi karena kebanyakan kena sabun, flora normalnya rusak. Iya betul. Gitu. Kacau jadinya. Apalagi misalnya jaganya 12 jam, ya sudah kalah kan gitu. Udah berkeringat, flora normalnya ini terjun bebas karena keseringan kena antiseptik kan, sabun antiseptik gitu. Oh iya Bi, Umi pernah baca juga katanya gini, semakin banyak ini apa jenis antibiotik, maksudnya ini apa probiotik, maksudnya probiotik di dalam tubuh kita itu semakin bagus buat meningkatkan daya tahan tubuh gitu, karena Benar. semakin beragam mikrobiome dalam tubuh kita. Iya. Nah, jadi ya makin beragam makin bagus, makin indah tubuh kita. Gitu. Pasukannya semakin banyak. Pasukannya makin banyak. Contoh ini analoginya kayak kita punya satu negara nih, Indonesia. Indonesia ini kan punya tentaranya banyak nih, macam-macam nih tentaranya. Ada tentara, ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada polisi, ada Pol PP, ya kan. Belum dari kita punya organisasi-organisasi yang punya pasukan-pasukan banyak. Kayak gitu. Itu juga membantu mengamankan negara. Sama kayak tubuh kita juga. Kayak contoh juga di angkatan darat punya sub pasukan tersendiri kan, sama seperti itu. Ya di tubuh kita kan banyak ini apa namanya, punya banyak pasukan khususnya. Nah, di darah kita punya sel darah putih, di kulit kita punya flora normal, di mulut punya ini air liur, di situ ada enzim-enzim seperti itu, membantu mencah makanan, menghancurkan ini, menetralkan. Di telinga juga kita punya serumen untuk ini pembersihan, untuk menjaga telinga. Biar ini nggak masuk. Mata kita punya air mata, kelenjar air mata yang fungsinya untuk ini untuk membersihkan mata. Untuk ini dari hidung kita punya ini silia, di dalam silia di situ kan untuk merangsang kalau misalnya ada debu yang masuk, kita bersin ditangkap sama lendirnya terus di ini banyak pertahanan tubuh kita. Semua punya pertahanan semua organnya. Iya. Begitu canggihnya tubuh kita. Oh, luar biasa. Kita nggak usah memikirkan kekayaan. Sebenarnya kalau kita mau menghitung nikmat Allah yang dalam ada di tubuh kita sendiri, kesehatan, itu kita kaya luar biasa. Triliunan nilainya. Triliunan. Bener, triliunan. Setiap organ kalau diuangkan ya. Untuk satu hari saja. Sewanya berapa udah? Ya kan gitu. Oksigen kalau di rumah sakit sehari berapa? Kali 3 liter aja. Ya kan? 3 liter berapa? Hitungannya paling murah-murahan aja dah. Hitung berapa gitu harga rumah sakit itu ngasih ini oksigennya. Allah ngasih bebas, gratis kita. Gratis. Isap sapuasmu wes. Gitu. Tinggal kita mau bersyukur apa enggak gitu. Makanya tadi Abi minta anggur merah. Itu tujuannya untuk wujud syukurnya Abi bahwa Abi sampai hari ini masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Berikan kesehatan ya tubuh, ya fisik, ya jiwa, masih diberikan kesempatan untuk sehat. Makanya pengen jaganya dengan apa ya, salah satunya pengen bikin itu tadi, anggur tadi. Iya, itu bukan persis kata ini Bi, persis kata Dokter Cahyono, body, mind, and soul. Benar. Jadi itu secara holistik ya. Itu di waktu dulu Abi kuliah juga belajar jadi pengkajian secara holistik, secara menyeluruh dari
dari kepala sampai kaki, gitu kan, dari kepala sampai kaki, jiwa raganya dikaji semua, sampai keluarga, sampai pendidikan pun dikaji gitu. Itu pengajian secara menyeluruh, jadi nanti itu akan ketemu banyak masalah gitu. Tapi kan kita harusnya fokus. Kalau rumah sakit itu kan fokus di penyakitnya, keluhannya apa di sini. Tapi kalau mau diskusi, mau mau konsultasi, bagusnya itu ya secara personal, kayak kita ngobrol gini bisa, nggak ada masalah. Gitu. Sama-sama mencari tahu kan. Belum tentu pengalaman Abi orang lain punya, tapi belum tentu orang lain punya pengalaman Abi tahu. Gitu. Jadi ketika kita ngobrol seperti ini kita jadi tahu. Gitu. Jadi ada sharing ilmu. Iya. Gitu. Kayak ya nggak ini sih ya, nggak gampang untuk dapat ilmu segitu ininya ya. Gitu. Belasan tahun ya, dari 2026. Dari 2006 2006 ke 2026, 20 tahun. 20 tahun berarti. Udah puluhan tahun berarti Abi jadi perawat ya. Gitu. Dengan berbagai macam cerita. Masih banyak lagi ceritanya. Kalau ini mau cerita-cerita tentang pengalaman di rumah sakit banyak banget. Nanti di video berikutnya. Gitu.